kisah 3 orang. 3 orang ini ingin bertemu seorang wali kutub. Wali kutub ini terkenal, dia seorang kutub, rajanya para wali. Dia rajanya aulia. Ketika dia di dalam satu pondok pesantren ini, 3 orang ini lagi diskusi, mengatakan itu ada wali kutub, orang soleh, katanya bisa menembus hatinya orang, katanya ngerti ilmu gaib. Namun kita harus mencoba seberapa tinggi ilmu orang tersebut. Kita harus tahu, katanya ilmunya bagus, ayo kita tes. Kalau kamu apa? Kalau saya ingin bertemu orang itu akan saya tanya pertanyaan yang paling sulit. Yang kedua, orang yang kedua menyatakan, kalau saya bertemu orang tersebut, saya akan tes dia, kira-kira tahu apa tidak, apa yang di dalam hati saya ini. Yang ketiga mengatakan, saya berkunjung kepada beliau itu hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah. 3 orang ini. Akhirnya 3 orang ini masuk ke dalam rumah orang soleh, wali kutub ini, rajanya para wali. Beliau mengatakan ketika masuk dalam situ, dilihat, udkhul anta, sebut, masuk sini. Namamu ini ya? Kamu dari sini? Kamu putranya bapak ini ya? Jujur. Diam dia. Kamu mau ngetes saya? Halaman sekian jawabannya di kitab ini. Dan kamu, anak nomor 3 tadi, lah kamu berhak menggantikan posisi saya di sini. Anda tahu siapa? 3 orang ini. Yang satu saya nggak bisa nyebutkan, 2 juga nggak bisa karena ada aib, dan dikatakan oleh wali ini, engkau akan mati dalam keadaan kafir dan hina. Yang engkau akan mati ditimbun oleh hartamu yang haram, dan engkau menggantikan posisiku di sini. Benar. 3 orang tadi keluar. Yang pertama, dia mati karena jatuh cinta kepada perempuan yang beragama Majusi, menyembah api, dan dia mati dalam keadaan kafir. Yang kedua, si orang tadi, dia mencari harta melimpah dan akhirnya tertimbun hartanya sendiri, keberkan. Numpuk duit, uang zaman dahulu itu pakai emas, numpuk emas, keberkan hartanya sendiri yang belum dia zakati semua. Mati dalam keadaan dihinakan oleh hartanya sendiri. Dan yang terakhir siapa? Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang ketiga tadi siapakah? Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya kita berhati-hati ketika menempatkan posisi kepada siapapun, harus berhati-hati. Jangan kita meremehkan siapapun. Bisa jadi dia adalah seorang wali min auliyaillah. Bisa jadi dia adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi kita jangan meremehkan. Jangan meremehkan siapapun. Siapapun jangan Anda remehkan. Bisa jadi karenanya kita dicintai oleh Allah, dan karenanya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir saya akan sedikit bahas tentang masalah alamatus sa'ah. Ini sekarang kiamat ini. Dunia sekarang kiamat ini. Ya. Tinggal detik-detik hari kiamat, alamatus sa'ah. Karena apa? Sahabat sudah bertemu dengan Dajjal. Sahabatnya Nabi Muhammad itu pernah bertemu dengan Dajjal. Ini kabar gembira, juga kabar yang menyeramkan. Sampai bertemu makhluk yang namanya Al-Jasasah atau Jud wa Ma'jud. Bagaimana ciri-cirinya, bagaimana fisiknya, bagaimana kisah lengkapnya, insya Allah besok jika Allah izinkan kita akan live lagi. Jika Allah izinkan saya akan kupas dalam kitabnya Jauhar Lu'lu'yah Al-Imam Nawawi, dalam hadisnya Arba'in An-Nawawiyah, dalam kitabnya Jauhar Lu'lu'yah itu dibahas bagaimana pertemuan sahabat Nabi dengan Dajjal. Dan ini menjadi fenomena akhir-akhir ini. Fenomena akhir-akhir ini bisa menjadi jawaban daripada segala sesuatu. Dan ada permintaan dari beberapa ashab menjawab, Habib, ini kan para a'immah ya, para a'immah itu tidak pernah menceritakan tentang masalah kiamat, fikih tahawulat ya. Itu Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Karena kalau kiamat itu diceritakan akan mematahkan semangat. Orang itu akan jadi ketakutan kalau diceritani masalah kiamat.
Sehingga tidak ada kok di antara para salaf kita yang menceritakan masalah kiamat. Anda kurang belajar dan Anda kurang wawasan. Orang itu kalau lapar dikasih makan, kalau haus dikasih minum. Begitu juga yang namanya pembahasan masalah seseorang diberikan kabar masalah kiamat, itu lihat-lihat orang yang diajak ngomong. Kalau si dai ini menjelaskan kepada santri yang sudah takut kepada Allah, tiap hari baca Quran, tiap hari ngaji majelis taklim, setiap hari khatam Quran, setiap hari sholatnya 100 rakaat. Lah untuk apa kita takut-takuti itu, untuk apa? Cerita masalah kiamat. Lah sedangkan yang kita hadapi ini mucikari. Saya itu dakwah ya, saya itu dakwah.